Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semansa semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel SMA Negeri 1 Majenang. Nah, di podcast Ramadan kali ini kita akan membahas seputar mudik. Bersama di sebelah saya sudah ada Bapak Hafid. Assalamualaikum Bapak Hafid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Semoga sehat selalu nih Pak. Amin. Nih Pak, di podcast kali ini nih Pak ya, kita temanya itu adalah jangan mudik dulu. Yang sedang ramai diperbincangkan ya Pak, apalagi di saat mendekati Lebaran. Nah, oke Pak, pertanyaan yang pertama nih Pak, pemerintah kita kan sudah mengeluarkan larangan mudik ya Pak ya. Nah, padahal nih mudik ini adalah salah satu ciri khas ya kalau misalnya hari raya di Indonesia, bertemu dengan sanak saudara di kampung halaman. Nah, sebenarnya nih Pak, mudik itu apakah harus pada saat Lebaran atau tidak mudik pun ya tidak masalah gitu Pak? Kalau dalam segi Islam, pandangan Islam itu bagaimana Pak? Jadi dalam pandangan Islam yang namanya mudik, ini saya ambil hukum mubah. Mubah itu boleh. Artinya mudik ya boleh, tidak mudik juga tidak apa-apa. Ini tidak ada hukum yang mewajibkan harus mudik. Nanti kalau hukumnya wajib repot, berarti yang nggak mudik dosa ini. Begitu. Nanti ini kita ambil hukum boleh saja, mubah. Mubah itu ya boleh mudik, boleh tidak. Nah, ini melihat situasi dan kondisi pada saat ini, yaitu pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai hari ini, maka dari itu pemerintah membuat aturan tidak boleh mudik terlebih dahulu. Karena dilihat dari segi madharatnya, ini mungkin lebih banyak membahayakannya daripada manfaatnya. Jika mudik diperbolehkan, nanti di kampung banyak kerumunan dan lain sebagainya, bahkan naudzubillah bisa sampai terpapar COVID-19 ini. Maka dari itu kita hanya bisa menjaganya, kita hanya bisa mengikuti aturan yang ada. Karena tidak mudik pun tidak menjadi masalah seperti itu. Jadi kalau secara hukum, mudik itu bisa menjadikan suatu amal ibadah, atau bahkan bisa menjadi sebuah hukum yang berbahaya, yaitu madharat, bahkan jadi haram. Mudik itu bisa menjadikan ibadah jika mudiknya ini kita niatkan untuk bersilaturahim dengan orang tua. Namun kondisi seperti ini, maka ketika ada yang mudik kemudian akhirnya nanti terpapar COVID di kampung, ini kan yang tadinya hukum boleh malah bisa menjadi membahayakan orang lain seperti itu. Itu hukum asal mudik itu saya lebih cenderung terhadap hukum yang mubah. Boleh mudik boleh, tidak mudik juga tidak apa-apa. Tidak mudik juga tidak dosa kok. Mudik juga tidak diharuskan. Seperti itu ya. Jadi sahabat semansa semuanya, mudik itu hukumnya ya mubah ya Pak ya, tidak diwajibkan. Jadi tidak mudik pun sebenarnya tidak apa-apa. Cuma rasa rindunya mungkin yang tidak tertahankan, apalagi yang merantau jauh sudah bertahun-tahun tidak pulang, apalagi tahun lalu juga peraturan ini ada ya Pak, tidak diperbolehkan mudik juga sama, dan tahun ini ternyata masih sama. Mungkin rasa rindu itu yang mendorong sahabat-sahabat semansa semuanya yang ingin pulang kampung. Jadi kalau dibilang tahun kemarin nggak bisa mudik, tahun ini nggak bisa mudik,
saya kira setelah Lebaran kemarin itu kan pulang. Iya. Jadi nggak ada alasan. Iya, betul. Tahun kemarin Lebaran kemarin nggak bisa pulang, hari ini Lebaran sekarang tidak boleh lagi. Ini kan nggak ada alasan, karena setelah Lebaran tahun kemarin kan pulang. Iya. Seperti itu. Jadi larangan mudik ini ada jangka waktunya Iya, ya, Pak betul. ya. Dari tanggal 6 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei. Iya, Mungkin betul. setelah itu diperbolehkan. Iya, ya, walaupun mungkin momennya yang mahal Iya, ya Pak, betul. pada saat Lebaran tuh biasanya kan sholat Idul Fitri bersama Iya. dengan keluarga, terus kemudian dilanjutkan makan bersama, Iya, silaturahmi iya. kemana-mana. Nah, mungkin hanya kehilangan momen itu saja. Iya, Tapi betul. esensinya tuh untuk melepaskan rindu tetap bisa. Iya. Nanti setelah larangan mudik itu sudah dicabut nih Iya, Bang. betul, Gi. iya. Gitu teman-teman. Jadi mohon bersabar. Ini ujian. Gitu. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya. Nah, ini mudik ini sepertinya memiliki peran khusus gitu ya Pak, yang sangat dinanti-nantikan gitu Iya. oleh orang-orang yang merantau ya. Keistimewaan mudik sendiri itu menurut Pak Hafiz bagaimana sih Pak? Jujur saya belum pernah merasakan yang namanya merantau jauh di sana. Iya, betul. Jadi saya berbicara tentang mudik, kemudian keistimewanya itu apa? Kalau secara menurut saya mudik itu keistimewanya ya ketika jauh di sana, sudah 1 tahun tidak bertemu dengan orang tua, tidak bertemu dengan keluarga, tidak bertemu dengan sanak famili. Dan nanti ketika pulang kampung di hari yang istimewa, berkumpul dengan semuanya, ini meluapkan rasa rindu yang telah dipendam selama 1 tahun. Jadi kerinduan itu yang sangat kita nantikan ketika bertemu di bulan Syawal nanti begitu. Karena yang namanya kehidupan seseorang itu idza dzukta halawatal wuslati la arafta mararatal qati'ah. Kalau kalian sudah merasakan nikmatnya, enaknya yang namanya pertemuan, pasti kamu akan merasakan pahitnya perpisahan. Nah ini barangkali ketika kita sedang berkumpul dengan orang tua tetapi kita harus merantau lagi. Nah ini kita sudah merasakan nikmatnya pertemuan dengan orang tua, dengan sanak famili. Tetapi ingat, la arafta mararatal qati'ah, maka ketahuilah kamu akan merasakan pahitnya perpisahan. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi keistimewaan mudik itu adalah ya itu ya Pak, bisa meluapkan rasa rindu yang sudah lama terpendam kepada keluarga. Ya, apalagi kalau misalnya kakaknya, adiknya semuanya merantau gitu ya, tinggal orang tua sendiri di rumah. Ya, momen Idul Fitri adalah salah satu momen berkumpul ya Pak ya. Betul. Kapan lagi kalau misalnya bukan Idul Fitri gitu. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak. Kalau misalnya tidak mudik nih Pak, kan jadi kita tidak bisa bertemu orang tua gitu Pak. Nah, mungkin ada juga yang sudah lama nih Pak karena nahan-nahan tidak mudik, bertahun-tahun tidak pulang misalnya. Nah, ini di masa pandemi seperti ini yang serba keterbatasan untuk bertemu secara langsung, ada cara lain nggak Pak untuk kita tetap bisa birrul walidain, untuk kita bisa tetap berbakti kepada orang tua di masa-masa seperti ini? Masa pandemi. Iya. Di masa pandemi ini kita tidak boleh menghilangkan semangat kita untuk tetap birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Zaman sekarang kan pakai video call kan. Iya. Jadi dari Muawiyah ini ada salah satu riwayat, ya Rasulullah, wahai Rasul, wahai utusan Allah, man abarru, siapa yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian bertanya lagi sahabat, qultu man abarru, setelah itu siapa lagi wahai Rasul? Qala ummuka. Kemudian Nabi menjawab, ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu, sampai 3 kali. Nah ini
jangan kita salah tafsir. Berarti seorang suami harus mempunyai 3 istri kalau begitu. Jangan seperti itu. Artinya apa? Ini adalah mentaukidkan untuk menguatkan bahwasanya betapa pentingnya ketika seorang anak harus berbakti kepada seorang ibu. Sampai 3 kali Rasul menjawab. Coba bayangkan, bukan cuma cukup 1 kali, bahkan 3 kali. Nabi menjawab untuk menghormati, untuk berbakti kepada seorang ibu. Kemudian sahabat itu bertanya lagi, lalu siapa lagi wahai Rasul? Abuka, baru ayahmu. Jadi betapa pentingnya seorang ibu harus kita hormati, melebihi daripada ayah kita. 9 bulan 10 hari kita menetap di situ, kita berdiam diri di situ, kemana-mana kita dibawa. Setelah lahir 2 tahun ibu kita menyusui, kemudian merawat kita. Alangkah buruknya jika kita tidak bisa berbakti birrul walidain kepada kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Maka dari itu, untuk saat ini ketika pandemi seperti ini, kita tidak bisa pulang kampung, kita tidak bisa mudik, bertemu dengan orang tua kita, bertemu dengan ayah kita, bertemu dengan ibu kita. Maka kita harus memberikan kabar kepada orang tua kita. Sebenarnya kalau kita bertemu dengan orang tua kita, memandang wajahnya saja itu kita pahalanya banyak sekali. Apalagi sampai kita mencium tangannya, kemudian kita bersilaturahim ke sanak saudaranya. Jadi ketika kita sudah tidak mempunyai ibu, kita sudah tidak mempunyai ayah, lalu bagaimana wahai Rasul, saya harus berbakti kepada siapa? Kalau kamu ingin berbakti kepada orang tuamu namun sudah tiada, maka doakanlah kedua orang tuamu. Mereka sudah tidak ada, doakan semoga orang tua kita yang sudah tidak ada, yang sudah meninggal dunia, diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana saya menyambung silaturahim dengan orang tua saya yang sudah meninggal? Maka jalinlah silaturahim dengan kerabat orang tua kita, kakak daripada ibu kita, adik daripada ibu kita, kakak daripada ayah kita, adik daripada ayah kita. Maka seperti itu. Jadi tidak ada alasan untuk memutus tali silaturahim. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, maka bersilaturahimlah dengan sanak saudara, dengan siapapun. Maka jika kita ingin diluaskan rizkinya, contoh kecilnya seperti ini. Saya ingin bersilaturahim ke tempat budiah. Secara otomatis ketika saya silaturahim ke tempat budiah, pasti disuguhkan makanan, disuguhkan minuman. Nah ini kan menambah rizki. Kalau saya di rumah terus, saya nggak minum apa-apa. Nah saya silaturahim ke rumah budiah, disuguhin makanan, disuguhin sate. Di rumah nggak ada sate, makanya ketika di rumah tidak ada apa-apa, bersilaturahim. Seperti itu. Iya betul. Jadi pada intinya ketika kita tidak bisa mudik, tidak bisa pulang kampung, maka kita tetap jalin silaturahim. Karena zaman sekarang sudah zaman modern, telepon orang tua, mohon maaf lahir batin, lihat pandang wajahnya, lihat senyumnya, itu kan sudah mengobati rasa rindu kita. Namun walaupun belum 100%, tapi asal kita sudah meminta maaf kepada orang tua, kita sudah memandang wajahnya, insya Allah orang tua juga menerima apa yang telah kita utarakan, yaitu permintaan maaf kepada orang tuanya. Dan mudah-mudahan orang tua juga meridhoi anak-anaknya yang masih di perantauan. Seperti itu. Itu yang jauh lebih penting sebenarnya daripada pertemuan. Adalah ridho orang tua. Walaupun tidak bertemu, tapi mungkin orang tua juga sudah paham dengan kondisi anaknya dan juga bisa ridho. Otomatis dengan orang tua ridho, insya Allah untuk anaknya juga akan mendapat yang jauh lebih baik lagi, Pak. Itu jadi untuk berbakti kepada kedua orang tua di era pandemi seperti ini tidak harus dengan bertatap muka, Pak. Tidak harus bertemu, tapi juga bisa lewat handphone, bisa telepon, voice note atau video call, Pak.
mengobati rindu kita. Dan juga untuk yang mungkin orang tuanya sudah tidak ada, cara berbaktinya juga bisa dengan mendoakan, menyambung silaturahmi dengan sanak famili orang tua. Seperti itu sahabat semansa semuanya. Oke. Untuk podcast kali ini tentang jangan mudik dulu, cukup sekian. Terima kasih Bapak Hafid atas ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan juga bagi sahabat semansa semuanya yang sedang menyimak di rumah. Oke, cukup sekian sahabat semansa untuk podcast kita kali ini. Nantikan juga podcast-podcast selanjutnya hanya di YouTube channel SMA Negeri 1 Majenang. Untuk itu jangan lupa subscribe, komen, share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya agar channel ini makin bermanfaat untuk banyak orang. Dan juga jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan lagi nih informasi dan video-video menarik dari SMA Negeri 1 Majenang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.